rejai Burhat mahom uru Burhat mahom uru Rapot tangi aki Dina dua Burhat mahom uru Burhat mahom uru Rapot tangi aki Dina dua Gabe mahom uru Gabe mahom uru Gabe mahom uru Rapot elaki
gabi maho gabi maho gabi maho rapo helaki gabi maho gabi maho gabi maho rapo helaki gabi maho gabi maho gabi maho rapo helaki. Sasaraho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah sasaraho diholuki hinang kaki guna so jadi mubah nako di pangan roh haki ikon kita dua ratu dorok marang tu dorua yot mata say hodi lampuku nang sasaraho dirohaki say hot mahodi ngoki sasaraho dingoki manggohi nang Jehovah di bata aman namin na hutan dahami wali Tuhan makhiti anam Yesus Kristus Tuhan namin. Puji-pujian di pasaran namin na puguan tujulong oleh Tuhan. Disiaraling kanibasam na mengiring-iring walu namin. Goya mina Tuhan dahil pason di mana pun nyarion. Kakas di bata oleh Tuhan ulang namin sa darion. Imaning macara paso-paso perserupiyang doa. Bere namin doon walu namin siya makhiti na puson. Patutus mayat Tuhan di bagasa beras roha asal real Tuhan tu dinami nama butuh tasakan warung di bawah. Nang di peranan nami Tuhan mendapat tu bagas kurang dan dia dengan kami pas-pasu kami. Padahal saya permaran saya tuat dengan kami. Dia tohas kami Tuhan tohas bagas kurang dan dia. Tuhan Tuhan dosa dan kami. Waktu saya samai asal tangan kami orang puji pengakuan oleh Tuhan Yesus mau ya. Amin.
Rosario Rotoria, jalan pengantin. Mana? Oke, layu sudah. Sian sarohan dina hacit dan sonan paiara saleleng ningonu audio hodial audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tudalan nadingga boarang sai boarang tu dia behola saleleng bicar mata diari. Kita nomor halaman 48, kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17, 1 tambah 4.
Shalom. Oras ma di Tasaluna. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pernikahan saudara Julius Maradua Senturi SE dan Astri Juwitasari tertulis dari Joshua 24 ayat 15b. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita dengarkan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anggo bahasa Barat atau mau jawab nih. Ada yang buat rumahku sajehu ikut Jehovah do ulun nami. Ya, demikian isi. Lebih dari itu. Tuhan mau lebih dari itu, bukan hanya untuk memenuhi, tadi saya katakan pandangan Kristiani, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau memiliki keturunan. Ada satu hal yang dikhawatirkan, kalau itu menjadi dasar pernikahan supaya memiliki keturunan, Tuhan belum beri 1 sampai 5 tahun atau 10 tahun, Tuhan belum kasih. Apakah rumah tangga itu menjadi rusak atau jadi cerai? Ini dikhawatirkan seperti itu ya. Kalau bawa, ketemu juga tidak teh. Apa? Jadi ini pandangan Kristiani pernikahan itu bukan itu. Tetapi apa? Kalau Joshua tadi bilang, angkolo aku sejauh. Kalau aku dengan sejauh aku hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau lebih daripada itu. Pernikahan yaitu menuruti kehendak Allah. Jadi itu bagaimana? Bukan cuma datang ke gereja, ke rumah Tuhan, rumah ibadah, ya. Bukan hanya ibadah seremonial, katanya hari itu bernyanyi, bukan itu saja ibadah yang sejati. Saya kutip dari Roma 12 ayat 1, ibadah sejati itu mempersembahkan segala tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah. Orang yang telah menunaikan ibadah sejati, ibadah dengan baik, yang memakai menjaga perkataan dan perbuatannya supaya tidak tercemar dan memenuhi kehendak Tuhan Allah, dia akan selalu tunduk, patuh apa yang dikatakan Allah Sang Pencipta. Dia akan tunduk. Itu dia. Tunduk bukan ketika mendengar duduk. Ketika firman Tuhan dibacakan kan mau kita. Ya kita tunduk. Tetapi tunduk juga untuk melakukan seluruh perkataan firman Allah. Itu paling utama. Ingat manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka mulanya sangat berbahagia. Mereka menjadi pasangan suami istri tanpa memakai busana pengantin zaman sekarang. Bahkan dikatakan marsemara loh, ada 2, telanjang. Tapi tidak pernah merasa kekurangan. Tidak memiliki rasa kekurangan. Hidup zaman lain, marmengumi, kayak pesta. Angguan lagi dia 2, hati Adam dan Hawa dikatakan marsemara. Itu aja. Suami istri tidak punya rasa malu, saling terbuka. Itu lapatan yang lainnya. Di Molulok marsemara, Adam dan Hawa, transparansi, keterbukaan, tidak ada saling tutup menutupi suami dan
istri. Ia hebekna batar foto. Ia hartana, ya itu punyamu, sama-sama memiliki. Tidak ada rasa kekurangan. Dan mereka adalah manusia yang tunduk, tapi tunduk hanya mendengar. Seluruh buah yang ada di taman ini boleh kau makan terkecuali satu buah, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tidak boleh kau makan, engkau akan mati. Tetapi datanglah tawaran dunia melalui iblis. Kau nggak akan mati, kau akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Bahkan kau bisa menyerupai Tuhan Allah. Baik, rumah jawab apa? Tergiurlah mereka akan tawaran dunia. Tergiur Adam dan Hawa. Awal mulanya mereka baik, berbahagia. Karena memang hidup yang wajar pasti berbahagia. Hidup yang wajar-wajar pasti berbahagia. Ketika mereka memiliki tawaran, mendengar tawaran dari iblis, pas boleh juga ini. Maka dia hanya tunduk mendengar, tapi tidak tunduk melakukan firman Tuhan. Mereka makan buah itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sejak mereka melanggar perkataan Tuhan? Nah, berjolok yang pertama, rumah tangga itu menjadi tercemar. Yang kedua, dalam rumah tangga itu saling menyalahkan. Lah, perempuan yang kau beri itu ya Tuhan yang memakan buah itu. Roma, buru-buru, uluki Tuhan. Nama dunia. Jadi sampai sekarang tabiat itu masih ada menginap dalam rumah tangga itu. Suami dan istri saling menyalahkan kalau ada kekurangan. Mau suhasi anak na isi salah. Makna kamu luin nang dobi. Itu. Karena kebanyakan seperti itu. Kalau anaknya Asia, jadi saling menyalahkan. Itu tabiat manusia pertama terus ada sampai sekarang. Rumah tangga tercemar, rumah tangga saling menyalahkan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Laki-laki susah payah mencari nafkah dan perempuan susah payah dia akan melahirkan sampai saat ini. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi manusia yang tak berguna. Tuhan masih mengasihi rumah tangga mereka. Tuhan memberikan baju. Tuhan masih mengizinkan mereka untuk hidup sampai memiliki keturunan. Itu. Nah, ini menjadi pesan utama dalam pernikahan saudara Julius dan Astrid. Yang paling utama adalah dalam pernikahan itu seia sekata. Kita belajar dari rumah tangga Adam dan Hawa. Gak usah kita belajar rumah tangga artis ya. Perkataan di tengah rumah tangga itu ibadah. Tak ada kata-kata yang meramun, kata-kata yang tidak enak didengar antara suami dan istri. Kata-katanya lemah lembut, seperti waktu pacaran, ya kan? Ya udah berbuat enggak, harus makin lemah lembut. Jadi pasangan hidup itu ibarat mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan mengusap air mata. Ketika tangan sakit, tangan kita, mata itu mau menangis. Pasangan hidup seperti itu. Ketika engkau menangis, Inang Astrid, ya datanglah Julius. Kenapa kau kasihan? Itu bukan didiamkan. Suatu laki-laki lain yang datang. Kenapa kau ibu? Karena baik.
pasangan hidup itu tadi saya katakan ibarat mata dan tangan. Mata menangis, otomatis tangan merusak. Nggak jadi kaki. Itu udah Tuhan atur itu. Ketika tangan tersakiti, mata mau menangis. Ketika Amang Julius kuninangnya, dia banyak pikiran, dia lagi galau, Inang datang. Kenapa kau cintaku? Kenapa kau sayang? Tanya. Jangan langsung terus meruntung. Murhi-murhi langsung. Bukan seperti itu ya. Jadi itu rumah tangga. Saya lakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar tadi saya katakan bukan hanya beribadah di gereja. Dan marlapatan amang inang moloholat roh kamu tuh gereja pulang ke gereja berbadai doh bukan debu. Dan marlapatan nih. Mainan doh suami istri terus berbeda di jebu. Dan marlapatan roh di gereja. Enggak ada artinya kamu beribadah seremonial, tapi tubuhmu tidak kau serahkan kepada Tuhan. Jadi Astri Juwita Sari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami seluruhnya, terkhusus anak jemaat-Mu yang akan menerima berkat dari Tuhan pernikahan. Dalam rumah tangganya kiranya penuh dengan kasih sayang. Terlebih saya sekata beribadah kepada Tuhan, beribadah lewat perkataan, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bimbing rumah tangga mereka dari awal hingga akhir sampai maut, memisahkan rumah tangga saudara Julius dan Astri. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan saja Tuhan perjalanan rumah tangga mereka berdua dan acara ibadah, acara adat yang akan dilakukan keluargaku. Tuhan berkati kiranya di dalam damai sejahtera dari Tuhan hingga acara hari ini sampai selesai. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih seluruh rangkaian kegiatan kami keluarga hari ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Ya. Tidak saat mak dukungan kor
235 1 tambah 7. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan sesama manusia, karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Julius Maradutua Senturi, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Astrid Juwita Sari menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Iya, saya bersedia dan berjanji. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Astrid
Juwita Sari yang telah dipilih saudara Julius Maradu Buasianturi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Julius Maradu Buasianturi menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima suami, semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang kita masuk dalam acara tukar cincin. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Horas Marita Saluna. Ya. Kita lanjutkan.
Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
Anak-anak macam nanti, diingat.